Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Siang hari ini kita mengadakan rapat kaitannya dengan rencana program sekolah kaitannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hari ini saya mengajak panjenengan rapat karena kita akan membahas bagaimana nantinya ke depan kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di lembaga kita. Bapak Ibu, di bulan Februari kemarin kita telah membaca rapor pendidikan di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Setelah kita baca bersama kemarin, ada beberapa unsur di lembaga kita yang perlu kita tingkatkan kaitannya dengan anak-anak. Kalau boleh tahu, kemarin yang rapot yang warnanya merah napa nggih Bu? Rapor literasi numerasi. Literasi kalian numerasi. Berarti ke depan nih, kita nantinya akan kita fokus kepada peningkatan numerasi dan literasi anak-anak. Mungkin dalam meningkatkan literasi anak-anak itu, ini kan sudah beberapa bulan nih, 3 bulan lebih nih Bapak Ibu. Mungkin panjenengan di dalam benak panjenengan sudah punya gambaran atau langkah-langkah ke depan, rencana panjenengan dalam meningkatkan daya atau minat anak-anak kaitannya dengan literasi. Mungkin ada dari panjenengan yang ingin menyampaikan ke saya. Sebelum saya juga punya program, mungkin nanti bisa kita terapkan di kelas-kelas panjenengan atau kita terapkan bersama-sama. Tetapi sebelum itu saya ingin dari panjenengan dulu, apakah ada kegiatan atau rencana kedepannya untuk meningkatkan literasi anak-anak? Bu. Untuk kelas 1, saya karena di kelas 1 itu ada yang sudah bisa membaca lancar. Okay. Nanti yang sudah bisa membaca lancar saya suruh membaca di depan kelas. Terus habis itu dimintai diberikan pertanyaan dari hasil anak-anak menyimak dari membaca temannya tadi. Yang memberi pertanyaan sendiri? Yang memberi pertanyaan anak yang memberi, bisa guru, bisa juga dari anak yang membaca. Ini termasuk peningkatan literasi Bu. Terus kegiatan itu di dalam kelas gitu, di kelas panjang kelas 1, di semua mata pelajaran kan. Terus wonten malih nggih Bu. Usulan umpami sebelum pembelajaran dimulai, setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa apa boleh kita mengadakan membaca 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh gitu, jadi setelah anak-anak masuk jam 7, kemudian anak-anak pembiasaan baca doa. Setelah baca doa, anak-anak materi. Kemudian materinya itu materi pelajaran apa? Mungkin di kelas panjenengan ada pojok baca atau sudut baca. Materi pelajaran dulu. Gilers Bu Anis itu mungkin tepat juga, tetapi bisa kita laksanakan. Mungkin kita tambah buku-buku bacaan selain buku pelajaran Bu, karena mungkin anak-anak lebih tertarik dengan buku-buku bacaan. Misalnya buku cerita itu nggak apa-apa Bu, tidak harus buku pelajaran dulu, karena kalau mungkin buku pelajaran itu anak-anak kita sampaikan atau kita suruh kan waktu pelajaran dimulai, nah itu kan sudah. Tapi
Yang ini maksud saya ini sebelum pelajaran, bisa kegiatan, bisa kita katakan kegiatan itu ekstrakurikuler. Jadi kegiatan di luar jam pelajaran. Sebelum pelajaran tidak apa-apa. Misalkan setelah anak-anak senam, itu anak-anak dikumpulkan di halaman, kemudian anak-anak Di pojok baca. di pojok baca kalau gitu. Untuk mata pelajaran yang lain atau guru mapel ada Bu Dani atau Untuk Pak Sandi? PAI biasanya itu sudah wajib baca Pak sebelum pembelajaran. Untuk kelas bawah, kelas 1, 2 terutama itu diajak membaca bersama. Untuk kelas atas membaca sendiri, membaca secara dalam hati, nanti dikasih pertanyaan oleh guru. Matur nuwun Bu Dani. Terima kasih Bapak dan Ibu, usulan panjenengan sangat bagus, mungkin bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Dari Bu Mudawamah tadi harus berusaha ini Bu. Jadi anak-anak setelah membaca, gitu, kemudian anak-anak disuruh ke depan, gitu. Kemudian dari guru ataupun anak-anak yang ada di temannya ada umpan balik atau mencoba memberikan pertanyaan kepada anak tersebut. Matur nuwun Bu. Bapak dan Ibu, selain usulan dari panjenengan, saya juga ingin menawarkan suatu program ke panjenengan kaitannya dengan peningkatan literasi anak-anak. Program saya kasih nama Batu Bara Delis, yaitu singkatan baca tulis bicara dengar tulis. Ya, ini program yang mungkin bisa kita laksanakan di luar jam sekolah, maksudnya di luar jam pelajaran, yaitu program populer di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Aset-aset di sini yang saya maksud adalah anak-anak itu sendiri. Anak-anak kan memang merupakan aset utama. Selain itu juga mungkin sarana dan prasarana yang kita punya, misalkan di kelas panjenengan sudah diadakan sebuah sudut baca atau pojok baca itu, untuk kedepannya itu kita maksimalkan agar nantinya di dalam literasi anak itu meningkat.